menjelaskan tentang pengertian sistem hormon. Yang pertama, pengertian sistem balik hormon adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga temperatur dalam tubuh. Sistem balik hormon mekanismenya cenderung mempercepat atau memperlambat sistem hormon yang bekerja dalam tubuh. Sistem umpan balik adalah sistem yang berfungsi untuk mengontrol, mengubah, dan mengevaluasi sekresi hormon dalam tubuh kita. Sistem umpan balik hormon adalah sistem yang paling ideal untuk mengatur sekresi hormon dalam tubuh karena mengandung penyesuaian kadar dan juga pemantauan konstan agar menjaga kadar hormon yang stabil dalam tubuh. Mekanisme sistem hormon dibagi menjadi dua, yaitu sistem hormon positif dan mekanisme sistem hormon negatif. Yang pertama, sistem hormon positif, yaitu mekanisme yang stimulusnya dirangsang oleh kelenjar pituitari agar bekerja atau mengeluarkan hormon lebih banyak. Sementara mekanisme sistem hormon negatif, yaitu stimulus yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari agar hormon yang disekresikan lebih sedikit. Di sini saya akan menjelaskan hormon-hormon pada ibu hamil. Hormon pada ibu hamil dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hormon HCG. Hormon ini diproduksi oleh plasenta yang sering dijadikan sebagai acuan positif hamil pada tespek. Hormon ini berfungsi menjaga kehamilan dan perkembangan janin. Yang kedua adalah hormon HPL. Hormon HPL juga seperti halnya hormon HCG juga diproduksi oleh plasenta pada minggu kedua kehamilan. Hormon ini berfungsi untuk menutrisi janin dan merangsang kelenjar susu hingga masa menyusui. Yang ketiga adalah hormon estrogen. Hormon estrogen sudah ada sebelum wanita mengalami kehamilan. Hormon ini yang berfungsi yang memicu rasa mual terutama pada trimester pertama. Hormon ini berfungsi membentuk pembuluh darah untuk menyalurkan nutrisi ke janin. Yang kedua, membantu dan memberi nutrisi yang dibutuhkan janin. Yang ketiga, mendukung perkembangan janin. Yang keempat, meningkatkan aliran darah. Hormon yang keempat yaitu progesteron. Hormon progesteron juga sudah ada sebelum wanita mengalami kehamilan. Hormon ini memicu munculnya rambut-rambut halus pada bagian payudara. Hormon ini berfungsi menjaga otot rahim agar tetap rileks selama mengalami kehamilan, menjaga ketebalan dinding rahim, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan menyiapkan payudara untuk memproduksi ASI. Yang kelima adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin berfungsi penting dalam proses melahirkan. Hormon ini berfungsi untuk melenturkan dinding rahim pada akhir kehamilan. Yang keenam adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin akan mengalami peningkatan sebanyak 10-20 kali lipat ketika mengalami kehamilan. Hormon ini berfungsi untuk merangsang produksinya ASI. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme normal hormon pada wanita hamil. Regulasi unit hipofisis hipotalamus merupakan proses kompleks yang melibatkan mekanisme umpan balik negatif dan positif pada wanita. Perlu diingat bahwa hormon unit hipotalamus hipofisis yaitu GnRH, FSH, dan LH berada dalam keseimbangan dinamis dengan hormon gonad yaitu hormon steroid dan inhibin. Pada wanita, peningkatan konsentrasi estradiol seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium secara progresif menyebabkan sensitisasi GnRH hipofisis, sehingga sesaat sebelum ovulasi, ledakan LH dan FSH dilepaskan sebagai respon terhadap GnRH. Amplifikasi estradiol oleh respon gonadotropin terhadap GnRH disebut umpan balik positif, dan inilah yang menyebabkan wanita bersifat siklis dan berbeda dengan pria yang tidak memiliki mekanisme umpan balik positif dan bersifat asiklik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penghambat sistem kerja hormon pada wanita hamil. Stres baik fisik, mental, atau emosional dapat menghambat fungsi poros hipotalamus, hipofisis ovarium.
Siklus menstruasi berhenti atau menjadi sporadis dan gejala menopause dapat muncul tergantung pada durasi pemicu stres. Stres menyebabkan neuron tertentu dengan badan sel di korteks cerebral otak mengeluarkan peningkatan jumlah neurotransmitter penghambat seperti norepinephrine dan beta-endorfin, suatu peptida opioid. Neurotransmitter penghambat baik secara langsung atau tidak langsung bekerja pada neuron yang mensekresi GnRH di hipotalamus untuk menghambat sekresi GnRH. Akibatnya sekresi GnRH oleh neuron hipotalamus menurun. Penurunan sekresi GnRH mengakibatkan penurunan sekresi FSH dan LH. Pemberian GnRH eksogen akan merangsang sekresi FSH dan LH. Penurunan sekresi FSH dan LH mengakibatkan kurangnya stimulasi perkembangan folikel, ovarium, dan penurunan sekresi estrogen, progestin, dan androgen. Pemberian FSH eksogen akan mengembalikan fungsi ovarium. Selanjutnya yang keempat adalah hormon TSH. TSH merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan metabolisme ibu hamil. Selain itu, hipofisis juga mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti hormon pertumbuhan dan hormon ACTH yang penting untuk keseimbangan hormonal selama kehamilan. Semua hormon ini berperan dalam menjaga keseimbangan hormonal dan mendukung perkembangan janin dan kesehatan ibu hamil. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu perubahan hormon kehamilan pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pada trimester pertama kehamilan, tubuh akan memproduksi hormon-hormon kehamilan seperti human chorionic gonadotropin atau HCG, progesteron, dan estrogen. Hormon-hormon tersebut sangat penting untuk mendukung perkembangan si kecil di dalam kandungan ibu. Namun hormon tersebut juga berdampak pada kondisi ibu seperti hormon HCG yang menyebabkan morning sickness, estrogen yang sering dikaitkan dengan mood swing, dan progesteron yang menjadikan emosi ibu terasa lebih sensitif. Ibu juga akan merasakan kondisi fisik yang lebih melelahkan. Baik, pada trimester kedua kehamilan merupakan fase di mana ibu akan merasa lebih terbiasa dengan kondisi kehamilan. Tubuh sudah beradaptasi dengan kelelahan fisik yang dialami pada trimester pertama. Kadar hormon HCG dalam tubuh sudah menurun sehingga morning sickness tidak sering terjadi. Namun secara emosional ibu akan merasa lebih cemas karena usia kehamilan yang bertambah, perasaan khawatir kehamilan, dan emosi keibuan yang mulai terbentuk. Selanjutnya, trimester ketiga merupakan fase yang dimana kadar hormon estrogen dan progesteron sangat tinggi. Pada fase ini ibu akan sangat rentan mengalami mood swing, berat badan juga berada pada titik puncak selama masa kehamilan berlangsung. Keletihan, kondisi susah tidur, dan rasa khawatir mendekati persalinan dapat memicu stres berlebih. Trimester ketiga seringkali disebut sebagai fase terberat sepanjang kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan efek samping pada kehamilan secara fisik. Yang pertama yaitu ibu hamil akan merasakan payudaranya terasa lebih penuh dan lembut saat hamil. Bahkan pada bagian puting akan terasa lebih sensitif. Tidak hanya itu, bagian areola juga akan berubah warna menjadi lebih gelap dan membesar di awal kehamilan. Yang kedua yaitu kenaikan berat badan. Tentunya perut akan semakin membesar seiring bertumbuh dan berkembangnya janin dalam kandungan. Ini menjadi salah satu pemicu kenaikan berat badan yang dialami oleh ibu hamil. Selain pertumbuhan bayi dalam kandungan, ada beberapa hal yang memicu kenaikan berat badan ibu hamil, mulai dari plasenta, air ketuban, payudara, pertambahan volume darah, pertambahan cairan dalam tubuh, hingga cadangan lemak. Selanjutnya yaitu sebagian besar ibu hamil akan mengalami stres pada beberapa bagian tubuhnya, terutama pada bagian perut, payudara, hingga paha. Tidak hanya stigmas, beberapa wanita yang merasakan perubahan kulit yang lebih bersinar saat menjalani kehamilan. Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan sirkulasi darah menuju kulit. Ibu hamil juga akan mengalami perubahan pada bagian kuku. Kuku akan menjadi lebih kasar dan mudah patah saat menjalani kehamilan.
Umumnya saat menjalani kehamilan, banyak ibu yang memiliki rambut tebal dan sehat. Hal ini disebabkan peningkatan hormon estrogen dalam tubuh. Bukan hanya pertumbuhan rambut pada kepala saja, bahkan pada beberapa bagian tubuh lainnya juga kerap muncul rambut halus. Misalnya pada bagian kumis, punggung, perut, hingga puting. Yang kedelapan ialah efek samping hormon pada kehamilan dari segi psikologis. Yang pertama ialah perubahan suasana hati. Hormon seperti estrogen dan progesteron yang meningkat selama kehamilan dapat mempengaruhi suasana hati. Banyak wanita yang mengalami fluktuasi suasana hati, mulai dari euforia hingga kecemasan dan depresi. Yang kedua ialah stres dan kecemasan. Kehamilan dapat membawa stres dan kecemasan tambahan terkait dengan kesehatan janin, persalinan, dan peran sebagai ibu. Hormon stres seperti kortisol juga dapat meningkat selama kehamilan. Yang ketiga ialah perubahan mental. Beberapa wanita melaporkan perubahan dalam konsentrasi, perhatian, dan kemampuan memori selama kehamilan. Ini sering disebut sebagai kepala kabur kehamilan. Yang keempat ialah gangguan tidur. Perubahan hormon dan ketidaknyamanan fisik selama kehamilan bisa mengganggu tidur. Gangguan tidur dapat mempengaruhi kualitas istirahat dan kesejahteraan psikologis. Yang kelima ialah body image and self-esteem. Perubahan fisik terjadi selama kehamilan seperti peningkatan berat badan dan perubahan bentuk tubuh dapat mempengaruhi citra tubuh dan harga diri. Beberapa wanita mungkin mengalami ketidaknyamanan atau kecemasan terkait dengan perubahan ini. Nah, yang keenam terakhir ialah perasaan empati dan perlindungan. Hormon seperti oksitosin yang terkait dengan persalinan dan menyusui dapat meningkatkan perasaan empati dan perlindungan pada ibu terhadap bayi. Penting untuk diingat bahwa pengalaman psikologis selama kehamilan sangat individual dan tidak semua wanita akan mengalami efek samping ini. Dalam beberapa kasus, efek samping hormon pada kehamilan dapat mengarah pada masalah kesehatan mental seperti depresi, prenatal, atau kecemasan. Konsultasikan dengan penyedia perawatan kesehatan jika Anda merasa ada masalah kesehatan mental yang signifikan selama kehamilan.